Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahan diambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 22 sampai 30. Baik saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman di grup-grup, dan kepada saudara-saudari supaya mereka ikut belajar kitab suci. Jangan lupa pula untuk share atau kasih komen dan like. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia berdiam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Nah, ini mulai karya pewartaan Injil dengan murid-muridnya. Tetapi kita lihat di sini, ya, ia diam di sana bersama-sama murid-muridnya itu. Ini sekaligus menjadi semacam saat untuk menempa para murid, ya, mendidik para murid. Artinya proses pemuritan dimatangkan, sehingga tinggal di sana, diam di sana, ini sebagai proses pematangan. Ya, barangkali dengan praktek langsung semacam ya, dengan live in seperti itu barangkali akan menjadi lebih jelas daripada hanya dengan sekedar mengajar dan membaptis. Nah, ini ada dua kemungkinan, ya, Yesus ikut membaptis dan bisa juga ditafsirkan murid-murid pun membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Ya, ini agak sulit dilacak, ya, tetapi kalau disebut banyak air kemungkinan masih di sekitar lembah Yordan. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ya, di sini orang-orang yang dibaptis di sini ini menjadi kelompok yang ikut Yesus. Yang di sini dibaptis kelompok yang ikut Yohanes. Ya. Nanti akan kita lihat apakah akan ada persaingan di sini. Yesus dan murid-muridnya itu membaptis atau mungkin murid-murid Yesus yang membaptis, ya. Tetapi di sini Yohanes juga membaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Saya kira ini hanya untuk menjelaskan kronologi waktu, ya jelaslah Yohanes belum dipenjara, ya, karena masih membaptis. Karena begitu dia masuk penjara, lalu setelah keluar dari penjara sudah dalam keadaan terpenggal kepalanya, ya. Jadi setelah di penjara ini boleh dikatakan menjadi akhir hidup Yohanes. Nah, ini kronologi waktu sebelum peristiwa itu untuk menunjukkan kronologi waktunya. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Nah, ini lalu selain timbul perselisihan, ya, murid-murid Yohanes sendiri itu mempertanyakan, ya, bagaimana ini semua orang ternyata lalu pergi kepada Yesus, ya. Orang yang bersama dengan kau di seberang sungai Yordan, dia membaptis. Ini berarti sekarang menjadi jelas, ya, Yesus pun kiranya juga membaptis selain juga murid-muridnya. Murid-murid Yohanes mempermasalahkan, ya, semua orang pergi kepadanya. Nah, rupa-rupanya murid-murid Yohanes itu ada rasa khawatir nanti kalau orang-orang itu pergi kepada Yesus lalu
Bagaimana kalau semuanya pergi ke sana? Mereka akan kehilangan teman. Yohanes akan kehilangan murid. Nah, kita lihat jawaban Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, ini lalu kesaksian Yohanes menjadi sangat jelas. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Jujur sekali ya Yohanes ini. Dia mengaku bukan Mesias. Kalau Yohanes mau mengaku-ngaku dan mau mencari keuntungan diri, dia mengatakan Mesias, wow, muridnya akan menjadi luar biasa banyak, akan banyak orang percaya ya. Tetapi dia seorang yang jujur, bukan itu tujuan dia hadir di dunia ini ya. Karunia Allah bagi Yohanes itu diutus untuk mendahuluinya ya. Jadi dia memang sebagai orang yang datang untuk mempersiapkan kehadiran Sang Mesias ini. Dan ini arah-arahnya itu baptisan demi pertobatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disebutkan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Nah, jadi jawaban ini menggambarkan ya, mau memberi gambaran Yohanes itu bukan si mempelai utama itu, tapi dia adalah sahabat mempelai dan ia ikut bersukacita ketika mempelai ada di situ dan Yohanes ada di dekat mempelai itu, mendengarkannya, ikut bersukacita ya, ikut bergembira di dalam pesta itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes merasa bahwa dia mempersiapkan jalan untuk Sang Mesias itu membuat dia bersukacita, membuat dia sukacitanya menjadi penuh. Nah, saudara-saudari, kita harus bersikap seperti Yohanes ya. Spiritualitas kita ini spiritualitas yang amat sangat mendalam ya. Ketika murid Yesus semakin banyak, kita ikut bersukacita. Ketika murid Yesus semakin sukses sebagai murid Yesus ya, bukan sekedar sukses duniawi, semakin beriman, semakin kuat relasinya dengan Yesus, kita ikut bersukacita. Tidak ada rasa sedikit pun disaingi ya. Sama seperti saat tadi Yesus membaptis, Yohanes tidak merasa tersaingi. Ketika semua orang pergi kepada Yesus, ia tidak merasa iri, tidak ada rasa persaingan tersebut. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah prinsip Yohanes, inilah spiritualitas yang juga harus kita hidupi. Nama Yesus harus semakin dimuliakan. Kalau kita mewartakan Injil, kalau kita mewartakan Yesus, yang utama bukannya kita semakin terkenal. Nah, kalau itu yang menjadi arah tujuan kita, itu kita sudah berbeda spiritualitas dengan Yohanes. Ya, Yohanes berprinsip ia harus makin besar ya. Nama Yesus harus semakin dimuliakan. Bahwa saya murid-muridku hilang, enggak apa-apa asal murid-muridku itu ikut Yesus. Nah, itu prinsip Yohanes. Dalam kehidupan kita sehari-hari demikian juga. Nama Yesus akan semakin besar, bahwa aku semakin tenggelam tidak jadi masalah. Yang penting nama Tuhan semakin dimuliakan. Selamat untuk belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman di grup-grup. Berikanlah
komentar, dan like. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.